Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang menurunkan, kami. Bahkan kami itu saja menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara Al-Quran itu. Namun kenyataannya kenapa kok ada yang dinasah dan mansuh? Bukankah itu ayat dari Allah? Kenapa bisa jadi harus dihapus gitu? Baik dihapus ayatnya atau dihapus daripada hukumnya. Jadi apa hikmahnya Ustadz? Oh ada nasih mansuh ini, ada yang dihapus, ada yang mungkin ada yang ayatnya dihapus tapi hukumnya tidak ya tadi, atau yang hukumnya dihapus tapi ayatnya tidak dihapus. Jadi fungsinya atau hikmahnya apa Ustadz? Ada nasih dan mansuh ini. Baik. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan bagus banget ya. Karena emang tadi yang saya sampaikan belum sampai kepada apa sih hikmah dibalik dari itu semua gitu ya. Jadi ini pertanyaan melengkapi dari apa yang harusnya disampaikan. Paling tidak ada dua hikmah yang bisa kita petik ya. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mau menguji imannya para sahabat gitu. Jadi ketika Allah istilahnya mengubah-ubah hukumnya, kira-kira pada kesel apa enggak? pada mau ikut terus apa enggak? Kok berubah-berubah sih kebijakannya gitu ya. Nah, rupanya gocetan-gocetannya itu istilahnya gocetan ya, gocek bola gitu ya. Kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang apa umpan lambung dan sebagainya itu ingin dijadikan sebagai alat ukur, tolok ukur ujian keimanannya para sahabat. Lu pada nurut apa enggak? Disuruh begini tiba-tiba dibatalin, suruh begini tiba-tiba dibatalin dan sebagainya. Kita kocok kayak gini nih kira-kira masih pada nyantel apa enggak gitu ya. Itu memang sangat ketat gitu. Maksudnya sangat terbukti. Karena dengan otomatis mereka-mereka yang munafik misalnya begitu dalam hatinya itu nggak beriman gitu ya, begitu ada ayat yang nggak sesuai dengan istilahnya inian mereka ya, nggak sesuai dengan hati nurani mereka gitu, kan mereka pada ngegas, iya pada ngegas gitu, pada gimana ya kok gini sih, ya kok gini sih gitu. Nah, tapi kalau mereka-mereka yang keimanannya sudah tebal, apapun ikutlah, pasrah aja, disuruh begini oke, disuruh begitu oke, diapain juga oke gitu. Nah, jadi itu salah satu hikmahnya untuk mengetes atau menguji keimanan para sahabat. Nah, yang kedua ini menarik juga, yaitu untuk membuktikan kepada orang-orang Yahudi gitu, bahwa kalau agama kalian itu dianggap sudah nggak berlaku ya, kalian nggak usah ngiri. Sebab Islam juga ada sebagiannya yang nggak diberlakukan. Sudah turun ayatnya kan gini, Taurat, Injil, itu kan mereka pegang teguh itu kan. Mereka, waduh, kekeh banget gitu bertaurat. Mereka kekeh banget berinjil, sangat kuat memegang itu semua. Tapi kan dengan diturunkannya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, semua kitab suci samawi itu kan dihapus, dinasakh, udah nggak berlaku. Kalian kalau masih mau jadi orang Islam, kalau mau jadi orang beriman, ya ikutlah Allah dan ikutlah Nabi Muhammad. Jadi jangan ikut lagi Nabi Musa, jangan ikut lagi nabi-nabi kalian. Kenapa? Udah expire, udah nggak berlaku. Yang berlaku sekarang yang terbaru ini, gitu. Jangan pakai yang versi lama. Versi lama itu di masanya oke, tapi di masa sekarang udah nggak bisa, gitu. Nah makanya ikuti yang turun di Quran, gitu kan? Ya kan orang Yahudi kesel, kesel mereka, ya kan? Enak aja, kita udah banggain Taurat, gitu kan? Kita banggain risalah kita dari Nabi Musa, kita disuruh meninggalkan itu semua dan ikut Nabi Muhammad. Ada-ada aja. Emang enak kalau kita udah beriman pada satu ayat tiba-tiba kita disuruh buang, nggak usah dipakai gitu kan.
Nah, disitulah kemudian ingin dia kasih bukti kepada Yahudi. Enggak cuman kalian ya yang disuruh meninggalkan ayat yang sudah diturunkan, tapi kami pun juga mengalaminya. Gitu. Ada satu ayat yang sudah turun, tiba-tiba turun lagi ayat yang lain yang menganulir ayat yang sebelumnya. Jadi nggak ada alasan kalian tuh bilang enak aja, enak aja. Kami juga ngalamin gitu. Dan di kami juga ada orang munafik juga kayak kalian itu. Ya, disuruh A ikut A. Begitu diganti jadi B, dia nggak mau. Dia tetap mau A aja gitu, nggak mau ikut yang terupdate yang terakhir gitu. Nah, itu di kalangan kami itu yang kayak gitu para munafikin itu ada. Jadi jangan istilahnya Allah nggak adil gitu. Jangan nuduh begitu. Masa kita disuruh meninggalkan agama kita, ayat suci kita, nabi kita, terus pindah ke ayat yang baru turun gitu. Enak banget dong Nabi Muhammad dan umatnya dapat yang terupdate gitu. Nah, kita jawabnya adalah oh kita juga mengalami loh, ya kan, bahkan sampai 200-an ayat loh itu yang diubah kayak gitu, dan kita ikut-ikut aja, nggak ada masalah. Jadi dua ya kesimpulannya atau hikmahnya. Yang pertama, ini ngomongin hikmah ya. Kalau ngomongin kebenaran ya itu kan terserah Allah. Allah yang punya agama kok gitu kan. Mau diubah-ubah kayak gimana urusan Allah gitu. Tapi apa sih hikmah di balik dari itu? Pertama ujian keimanan. Yang kedua membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwa sikap mereka itu nggak benar gitu. Nggak benar, nggak mau ikut sama Allah, dan dengan segala perubahan yang terjadi itu istilahnya jumud, pakai yang lama aja nggak mau berubah tuh nggak bisa gitu. Nah, kalau tadi Bapak nanya terkait dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu benar ayatnya. Tapi ayat itu sebenarnya kan kaitannya bukan dengan ayat mansuh. Maksudnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Oh iya, pasti. Dan nanti kan kalau kita bandingkan berapa sih ayat yang dinasakh dengan jumlah ayat Quran secara keseluruhannya itu sebenarnya hampir nggak ada artinya gitu loh. Maksudnya jumlah ayat Quran kan totalnya 6.236, ya kan? 6.236. Kalau ada 20 ayat yang dinasakh gitu ya, dinasakh di sini bahkan ayatnya masih ada sih, cuman hukumnya itu sudah istilahnya udah diperbaharui dengan ayat yang turun juga, dengan ayat yang lain gitu kan. Maka itu hal sah-sah saja, wajar-wajar saja. Sedangkan kalau ayat yang betul-betul dihapus, push gitu, dalam arti teksnya udah nggak ada, ya paling kita tahunya cuma ada dua. Yang dibilang Umar tadi, yang dikatakan ayat rajam, sama ayat tentang rodoah. Itu aja yang kita tahu. Pernah ada ayat yang udah turun tapi dihapus. Selebihnya ayatnya, teksnya tuh nggak dihapus, cuman hukumnya yang di-upgrade dengan ayat Quran juga. Gitu. Jadi kan nggak ada yang salah gitu sebenarnya. Ayatnya tetap masih ada. Cuman hukumnya diperbaharui dengan ayat yang baru lagi gitu, yang turun di masa Nabi juga gitu. Jadi ya dari zaman Nabi itu udah kayak gitu ya sampai ke kita zaman sekarang. Begitu ya Pak ya.